kegagahan kami Tuhan, kami ada sampai saat ini. Semua karena anugerah Tuhan yang memampukan kami. Kami terbatas, kami percaya kami punya Allah yang tidak terbatas. Biarlah Tuhan Kau bertata atas pujian dan penyembahan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Come on church. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau dirancang dan keindahan. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan.
hadir di tempat ini. Yes, dalam hadirat-Mu itu kerinduan kami. Dalam hadirat-Mu itu kesukaan setiap kami. Bahwa kami terus dan terus untuk selalu tinggal di dalam hadirat-Mu. Di sepanjang hari-hari kehidupan kami, Lord, ajar kami dengar anak-anak Kau. Ajar kami mengerti apa yang Kau mau atas setiap kehidupan kami. Sehingga kemana arah kami berlari, kaki kami berjalan, kami boleh mengejar panggilan-Mu atas kehidupan setiap kami. Thank you Jesus, thank you Jesus. Berikan kami hati dan telinga seorang murid, sehingga benih yang ditabur boleh berbuah-buah lebat atas kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Urapi hamba-Mu ini, sehingga setiap perkataan yang keluar bukan perkataan manusia semata, tetapi perkataan-Mu sendiri yang bekerja ke atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati semuanya, sama-sama katakan amin, 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 amin. Lebih dahsyat lagi sorangan haleluya. Seperti kali 5 orang katakan you are so blessed, you are so blessed. Thank you tim PW, pelayanannya sangat memberkati. Katakan kepada tim PW terima kasih pelayanannya. Silakan duduk saudaraku. Seberapa banyak yang diberkati dengan hadirat Tuhan di tempat ini? Boleh lama-lama katakan wow. Selalu luar biasa ya, hadirat Tuhan itu selalu luar biasa. Tempat ini gak akan jadi apa-apa tanpa hadirat Tuhan. Anyway, saya pertama kali ada di tempat ini saudaraku. This is my first time, very first time, dan thank you banget saya boleh ada di tempat ini. It's an honor for me. Dan katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang gitu ya. Katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang. Nama saya Dina Satika gitu. Kalau di gereja kami biasanya dipanggil si Dina gitu. Kami melayani bersama-sama dengan suami saya di bagian praise and worship dan Sherman firman Tuhan juga, Sherman juga. Dan hari ini saya senang sekali ada di tempat ini melihat orang-orang yang diurapi Tuhan, orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Saya senang sekali ketika saya dapat tema dari manggilnya apa nih? Ko apa Kak? Ko ya. Enggak nama yang lain gitu. Sama Ko Yusuf gitu ya. Dikasih satu tema yang benar-benar langsung bikin saya very excited gitu. Temanya adalah, ada yang tahu? Christ Center Life. Bahasa biasanya apa sih itu Christ Center Life? Kayak Jesus at the center. Itu bukan retorika semata saudaraku, tapi benar-benar Jesus at the center, benar-benar pusat kehidupan kita. Sehingga setiap apapun yang kita lakukan, ya kita fokus Tuhan maunya apa, benar kan? Dan tema besarnya adalah Made in God's Image. Bahasa gaulnya apa sih itu? Segambar dan serupa dengan Allah. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang Christ Centered Life. Dan apparently saudaraku, hidup yang berpusat pada Kristus itu sangat berhubungan atau korelasinya sangat besar sekali dengan yang namanya segambar dan serupa dengan Allah. Sangat menarik ya. Kita mau baca dulu yuk Kejadian 1 ayat yang ke-26 kemudian yang ke-28 supaya saudara mengerti sejak awalnya kita ini tuh siapa sih? Sejak awalnya kita diciptakan itu seperti apa? Kurang awal apa lagi gitu. Udah kejadiannya 1 lagi ya. Kita mau baca ya. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Sejak awal saudaraku, kenapa kok dikatakan berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung? Karena pada saat itu belum ada yang lain. Yang ada memang baru ikan, burung dan lain sebagainya. Tetapi perintah Allah atas kehidupan kita, Dia minta kita itu menguasai bumi ini. Engkau diciptakan berkuasa, teman-teman semua. Kita lanjutin ya, ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka. Sejak awal kehidupanmu, engkau bukan orang yang dikutuk. Engkau orang-orang yang diberkati oleh Tuhan.
Lanjutin ya, perintah Allah apa? Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak, cuculah dan bertambah banyak, itu perintahnya. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, kemudian berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sejak dari awal engkau diciptakan berkuasa, teman-teman semua di tempat ini. Engkau diciptakan bukan dikuasai, tetapi engkau menguasai. Tapi seberapa banyak kita tahu, orang-orang anak muda di tempat ini, engkau bukannya menguasai, tapi engkau dikuasai hawa nafsu. Bukannya engkau menguasai, tapi engkau dikuasai kondisi dan keadaan. Engkau dikuasai oleh jatuh bangun terus di dalam dosa. Engkau dikuasai terus dengan kesulitan dan sesuatu yang membuat engkau kecil. Banyak orang Kristen yang harusnya menang, hidup berkuasa, tapi mereka seakan-akan hidup itu gak punya power gitu loh. Hidupnya powerless. Saya mau ajak saudara hari ini ya, benar-benar menyadari jati diri kita itu siapa sih di dalam Tuhan. Sejak awal kita diciptakan itu kita tuh seperti apa sih? Supaya apa? Supaya kita ngerti Christ Center Life itu seperti apa. Hidup yang memang Tuhan mau, yang memang Tuhan sudah taruh di atas kehidupan kita itu seperti apa. Kita mau baca ya, Yohanes 1 ayat yang ke-12. Boleh? Kita sama-sama baca ya, Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya, seberapa banyak di tempat ini yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh, berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Kita lanjutin ya, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Detik ketika engkau menerima Tuhan dan Juru Selamat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku, engkau sudah diberinya kuasa ke atas kehidupanmu. Dan bukan cuma itu, engkau disebut anak-anak Allah. Yang namanya anak-anak Allah, engkau apa sih? Engkau itu pewaris, ahli waris kerajaan surga. Engkau ahli waris kerajaan surga. Seringkali kita itu bisa bilang, lah kita ini bisa apa? Kita ini orang kecil. Oh, that's an insult buat raja di atas segala raja. You are not that weak. Engkau bukan manusia kecil, engkau bukan orang kecil. Engkau diciptakan berkuasa di atas muka bumi ini, saudaraku. Engkau nggak diciptakan kalah. Engkau nggak diciptakan engkau jatuh bangun di dalam dosamu. Dan siapa yang memberi kuasa bukan main-main loh. Yang memberi kuasa bukan orang yang biasa-biasa aja. Yang memberi saudara kuasa, pencipta langit dan bumi, Allah semesta alam. Dia yang memberikan pribadi lepas pribadi tempat ini kuasa dari tempat yang maha tinggi. Amin. Gak usah jauh-jauh ya kita ngomongin soal backing ilahi ya. Saya sebagai kapasitas saya sebagai seorang manusia, saya punya anak, kami punya anak, saudaraku. Ada yang macam-macamin anak saya. Kira-kira saya maju nggak? Maju dong ya. Saya maju. Itu aja kapasitas saya sebagai seorang manusia biasa. Apalagi raja di atas segala raja. Saudara harus tahu backing saudara siapa. Dari awal, masalahmu itu tidak didesain untuk menghancurkan kehidupanmu. Amin. Masalahmu sejak awal tidak didesain buat menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan. Masalah itu didesain tuh kayak menguatkan otot-otot kita itu loh. Kayak apa sih? Kayak kita main dumbbell. Ada yang nge-gym di sini. Nah, kalau kita nge-gym ya saudaraku, kalau kita nge-gym, kita kan biasanya ngambil 5 kilo gitu kan ya. 5 kilo dulu kan ya. Ini dulu ya kan. Belum kuat 5 kilo, ya udah 2 kilo dulu. Gitu. Kalau ada kuat naik 3 kilo, bener? Nah, nanti kalau kita udah semakin kuat, makanya dumbbellnya naik. Nah, masalah itu tidak didesain untuk menghancurkan kehidupan saudara. Masalah itu didesain untuk menguatkan roh-roh, otot-otot roh saudara. Masalah itu didesain untuk membuat saudara lebih kuat lagi, saudara. Jadi sejak dari awal, saudara tidak didesain untuk nangis-nangis karena engkau didatangi masalah. Ya, gentar pasti ada. Tapi saudara didesain untuk memerintah atas masalahmu. Saudara didesain untuk berkuasa atas masalahmu. Jadi masalah itu seharusnya tidak jadi masalah, because you have power over your problems.
Masalah itu kemarin minggu lalu ketika saya khotbah saya katakan masalah terbesarmu itu even mujizat terbesarmu. Amin. Jadi kadang-kadang ya masalah sama kita tuh kayak rel sama kereta tuh loh saudaraku. Kita mau lari mana gitu anyway. Selama kita hidup di dunia ya pasti kita ada masalah gitu loh. Kita baik-baik, kita nggak melakukan hal yang baik aja, kadang-kadang masalah bisa datang. Tapi masalah itu bukan buat dihindari, buat dihadapi. Karena kenapa? Dari masalahmu itu, that is your miracle. That is your miracle. Itu mujizat saudara. Dan saudara benar-benar sejak dari awalnya engkau ditakdirkan untuk menaklukkan itu. Engkau ditakdirkan untuk menang dari awal. Kita bisa terima masalah untuk pergi dari kehidupan kita. Tapi seringkali ya kitanya sendiri nggak sadar kita itu siapa. Makanya kita mau masuk gali lebih lagi ya. Kita ini bukan cuman punya kuasa dan kita ini bukan cuman anak-anak Allah. Kita mau baca lagi 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 saudaraku. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Kita baca ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. You are chosen generation saudaraku. Engkau adalah generasi pilihan Tuhan. Katakan kepada kanan kirimu, engkau generasi pilihan Tuhan. Engkau dipilih oleh Tuhan. Lanjutin ya. Imamat yang rajani, royal priesthood. Wow. Imamat yang rajani. Imamat itu apa sih? Imam. Imam itu apa? Pelayan Tuhan saudara. Tapi kita ini bukan pelayan Tuhan yang kalah. Bukan. Kita bukan pelayan Tuhan yang powerless. No. Kita pelayan Tuhan yang punya kuasa. Kita diberikan otoritas. Kenapa? Karena imamat yang rajani. Raja itu apa sih? Raja itu kalau punya power. Jadi kalau dia nyuruh apa, orang pasti lakuin. Dia nyuruh apapun, pasti dilakukan. Nah, kita itu imamat yang rajani. Kita itu pelayan Tuhan yang punya power. Engkau punya power untuk mengalahkan dosa. Engkau punya power untuk mengalahkan hawa nafsumu. Engkau punya power untuk mengalahkan kondisi dan situasi dan keadaanmu. Yes, you are. Engkau punya power untuk itu. Imamat yang rajani. Ada yang di sini pelayan Tuhan ada? Boleh katakan? Oh, katakan kepada kan kirinya, ayo melayani. Ayo melayani, ayo melayani Tuhan. Masalahnya ya saudara, this is the hard truth. Iblis itu nggak pernah takut kalau saudara datang ke gereja. Oh, yes. Iblis nggak takut kalau saudara datang ke gereja. Buat apa? Kalau datang ke gereja, and then masuk keluar kanan, keluar kuping kiri, nanti pulang rumah nangis-nangis lagi tuh, nggak kuat lagi, jatuh lagi dalam dosa, jatuh lagi dalam keterikatan, jatuh lagi dalam kesesakan. Atau mungkin saudara datang ke gereja, wah on fire 1 hari 2 hari, berikutnya datang setelah itu jatuh lagi. Katakan kepada kanan kirinya, makanya ikut komsel, makanya ikut. Kenapa? Iblis itu nggak pernah takut saudara. Seriously, iblis nggak pernah takut saudara datang ke gereja. Kenapa? Iblis takut sama orang-orang yang tahu kebenaran firman. Iblis takut sama orang-orang yang ngerti kebenarannya seperti apa. It's okay kalau saudara datang ke gereja, tetapi selama saudara tidak menggali kebenaran firman, it's okay buat iblis. Mudah ditipu, mudah dibohong-bohongi. It's okay bagi iblis kalau saudara datang ke gereja, pelayanan even. Tapi kalau engkau tidak menggali kebenaran firman, kalau engkau tidak baca Alkitab ya saudaraku, saudara nggak akan tahu kebenarannya seperti apa. Benar? Seringkali ya kalau datang ke gereja, waktu worship telat, ya kan? Ntar waktu firman main HP gitu. Di sini nggak ada tapi ya. Jadi pulang nggak dapat apa-apa. Tadi firman Tuhannya tentang apa? Aduh apa ya? Pokoknya Roh Kudus gitu ya. Nah saudara nggak tahu kebenarannya. Jadi mudah bagi iblis untuk mempermainkan kehidupan saudara. Firman-Nya berkata,
umatku binasa karena lack of knowledge. Benar? Lack of knowledge, sampai saudara tahu kebenarannya dan saudara menyadari kebenaran itu, maka saudara baru bisa mengambil itu yang namanya kuasa yang begitu precious itu. Dan saudara bisa mengexercise gitu, dan saudara bisa menggunakan itu. Nggak akan terjadi kalau sampai saudara ngerti dan menyadari kebenarannya itu apa. Iblis itu very tricky, you know. Kita belajar dari histori ya, nggak usah jauh-jauh. Adam dan Hawa, waktu iblis mendatangi Adam dan Hawa, bilangnya apa? Lihat, buah pengetahuan baik dan jahat. Kamu kalau makan itu, kamu akan bisa jadi seperti Allah. Nah, herannya Adam dan Hawa ya pada saat itu ngomong, oh really? Benar? Terus dia ngomong sama Adam, kalau kita makan buah itu, kita bisa jadi sama seperti Kristus. Hello, kebenaran firman Tuhan yang tadi kita baca apa? Sejak dari awal, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. We made in God's image. Adam dan Hawa tidak perlu makan buah itu untuk dia menjadi seperti Allah. Dia sudah seperti Allah. Mereka sudah segambar dan serupa dengan Allah. Benar? Gampang ditipu, saudaraku, karena they just don't know the truth. If you don't know the truth, if you know the truth, then the truth will set you free. Kebenaran firman Tuhan itu seperti itu. Kalau saudara menyadari, saudara dapat remanya, dapat saudara berubah kehidupan saudara. Saya nggak katakan saudara supaya nggak datang ke gereja, you know, that's not my point. Tapi selama saudara datang ke gereja, tapi saudara nggak menggali kebenaran firman Tuhan. Kalau selama saudara datang ke gereja, tapi saudara nggak melakukan disiplin rohani dalam kehidupan saudara, that's not enough, saudaraku. That's not enough. Bukan cuma kita loh yang dicobain iblis. Kenapa saya bilang that's not enough? Nanti pulang ketemu masalah lagi, ketemu godaan lagi, jatuh lagi, dicobain lagi, jatuh lagi. Gak cuma saudara loh yang dicobain, bahkan even Jesus, our boss, our master, waktu dia di dunia sebagai manusia, dia juga dicobain sama iblis. Tapi kita belajar ya dari Yesus. Yesus ketika dicobai, apa yang Yesus lakukan? Gentar, takut, gitu. Apa kalau saya orang Solo ya, jadi agak medok gitu. Kalau orang Solo udah bingungi, what is bingungi? Bingungi kebingungan sendiri, kebakaran jingkung, wah gitu. Bukan berarti saudara nggak gentar, ya gentar pasti ada. Tapi kalau orang-orang yang kuat ya saudaraku, kalau imannya di dalam ini kuat ya saudaraku, ada masalah, mungkin gentar. Di pandemi kemarin contohnya saudaraku, berapa banyak anak Tuhan yang jatuh. Seberapa banyak anak Tuhan yang tadinya on fire, yang tadinya sama Tuhan gila-gilaan saudaraku, jadinya mereka sekarang nggak tahu ada di mana. Benar? So that not enough, that is not enough saudaraku. Yesus dicobai, dia ngomongnya apa? Kalau Yesus dicobai, slow aja dia, nggak bingungin segala macam. Yesus dicobain slow aja, dia cuma katakan, ada tertulis ketika percobaan datang ke dalam kehidupan saudara. Gak usah kebingungan, gak usah macam-macam. Saudara hanya perlu meyakinkan iblis who you are. Siapa saudara, siapa posisi saudara, siapa posisi iblis. Dia akan lari dari padamu. Gak boleh engkau dikuasai masalah, gak boleh engkau dikuasai hawa nafsumu, gak boleh engkau dikuasai situasi dan kondisi dan keadaanmu. Why? That is illegal, saudara. That is illegal. Itu bukan yang Tuhan, maksud Tuhan untuk engkau diciptakan di muka bumi ini. No, that is illegal. Gak boleh engkau dikuasai masalah. Tapi kalau saudara tahu itu illegal, tapi saudara diem aja, ya percuma. Saudara akan terus tetap jatuh, saudara akan tetap terus lemes. Cik, aku kok gak kuat ya? Kok Yusuf, aku kok gak kuat ya? Gitu. Wow, saudaraku.
Rumah contoh ya saudara, gini. Rumah saudara disewa. Benar, ada dokumennya kan. Rumah saudara disewa, rumah saudara dirusak sama orang yang disewain. Padahal di perjanjiannya ditulis apa? Rumah harus dirawat baik-baik. Tapi saudara diem aja. Kira-kira orangnya bakal, aduh rumahmu tak rusak. Oh jarang banget yang gitu saudara ya. Jarang sekali yang seperti itu. Nah, ketika rumah kita dirusak, ya kamu datang. Hakmu apa? Taruh, tak kasih dokumennya. Kalau saudara dipermainkan oleh iblis dan saudara diam aja, nothing happen. Firman Tuhan berkata apa? Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Saya berdoa ya saudaraku, pemahaman seperti ini benar-benar mengubahkan pola pikir setiap kita. Benar-benar firman Tuhan ini bisa benar-benar mengubahkan pola pikir setiap kita. Kalau enggak, kita itu didomestifikasi terus gitu. Apa sih itu? Dikerdilkan, dikecilkan gitu. Seakan-akan ya saya mah bisa apa? Saya mau orang kecil, nggak punya, nggak bisa kuat. You must know what you are capable of. You are not that weak. Tahu gak saudara? Satu orang terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, satu surga itu bersorak-sorai saudara. Kenapa? Karena surga tahu ketika satu orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu kayak satu singa dilepaskan di muka bumi. Mengaum saudara. Don't look down upon yourself. Don't look down upon yourself, karena engkau diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Oh. Saudara pernah dengar gak cerita tentang anak Raja Wali yang dibesarkan di anak ayam? Ya pernah ya? Anak Raja Wali yang dibesarkan di anak ayam. Bedanya apa? Anak Raja Wali sama anak ayam. Kalau anak Raja Wali itu saudara, badai buat Raja Wali itu mainan buat dia. Kenapa? Karena badai, ketika ada badai, itu justru istilahnya batu loncatan untuk membuat Raja Wali itu terbang bahkan lebih tinggi lagi. Bedanya apa dengan anak ayam? Kalau anak ayam ada badai langsung kebingungan gitu, masuk sembunyi. Itu bedanya anak ayam dan anak Raja Wali. Kalau anak ayam saudaraku, kerjanya apa sih? Ceker-ceker di bawah itu loh saudaraku, ngambil cacing. Ya puji Tuhan dapat 1 cacing, 2 cacing ya. But that is not you. That is not who you are. Engkau tidak diciptakan. Engkau diciptakan badai itu jadi mainan buat saudara. Engkau diciptakan ketika ada badai di dalam kehidupan saudara, itu diciptakan supaya saudara naik level. Badai di dalam kehidupanmu diciptakan supaya engkau memperkuat roh-rohmu. Engkau dipersiapkan untuk fondasi yang lebih kuat lagi, untuk engkau dibawa naik level. Saudaraku, jangan mau didomestifikasi, bangkit dan mengaum kembali. If you only understand the power He has given you ya saudara, saudara gak akan terlalu menganggap rendah diri saudara sendiri. Saudara gak akan terlalu menganggap aku gak bisa ini ngadepin yang satu ini. Aduh ujiannya susah banget, aku gak bisa. Oh ini masalah keluargaku ini ya, kayak gini terus nih. Aku masalah sama papa mamaku kayak gini terus, gak mungkin bisa ini. Masalah sakit penyakitku nih kayak gini terus, gak mungkin bisa nih. Aku bingung, nanti pasangan hidupku siapa? Ya kan, kalau sekarang mungkin gitu ya, pasangan hidupku siapa kelak? Aku bingung kerjaanku kayak gimana nanti. Engkau tidak akan mengecilkan dirimu sendiri saudaraku. If you know who you are, if you know what you're capable of, engkau akan bangkit. Engkau akan tahu dan engkau akan memerintah kondisimu. Engkau akan memerintah keadaanmu. Engkau tahu masa depanmu gilang gemilang, come on. Engkau tahu masa depanmu, masa depan yang diurapi, diberkati oleh Tuhan. Masa
depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Saya ngomong ini bukan retorika. That is the truth. And if you know the truth, then the truth will set you free. Pernah gak saudara mikir, kenapa kalau kita baca Alkitab ya? Salah. Kenapa kalau kita baca, kalau kita nonton drakor, ada yang suka nonton drakor? Gak ngaku ya pada ya. Kenapa kalau kita nonton drakor, kita nonton episode 1 rasanya kurang gitu, tambah lagi episode 2, episode 3, tahu-tahu kita udah begadang sampai episode 17. Nggak berhenti saudaraku, kita lanjutin season kedua gitu ya, seringkali gitu ya, dan nggak ngantuk rasanya. Apalagi kalau endingnya dibikin menggantung gitu ya saudaraku ya, endingnya dibikin harus nonton nih, nggak mungkin nonton. Apalagi kalau filmnya, movie-nya serialnya udah selesai sampai terakhir. Kecuali kalau kita harus nunggu minggu depan ya mau nggak mau ya kan. Tapi kalau kita nontonnya udah sampai akhir dan kita udah download semuanya gitu, pasti kayak aduh ini harus nonton ini harus nonton ini, aduh gimana sih gitu kan ya. Nah itu kita bisa nggak ngantuk loh. Tapi kenapa kalau baca firman Tuhan baru 5 menit ngantuk? Saudara kira itu kebetulan? Saudara kira itu kebetulan? Ada peperangan yang tak terlihat. Yes, ada peperangan yang nggak kelihatan saudara. Daging dan roh nggak akan bisa jadi satu. Sesimpel gini, daging itu akan selalu menjauhkan kita dari Tuhan. Daging itu akan selalu menjauhkan kita dari Tuhan. Nah kalau saudara lagi mau baca Alkitab, tapi saudara ngantuk, nah berarti itu dagingnya yang akan berusaha menjauhkan dari Tuhan. Tapi kalau roh saudara kuat, roh itu akan selalu mendekatkan kita sama Tuhan. Nah, kita hidup apa? Di dalam jasmani ya. Kita ini sebenarnya, kita yang sesungguhnya ini bukan ini, saudaraku. Bukan ini, no. Kita yang sesungguhnya ini yang di dalam roh kita. Kita ini adalah manusia roh, tinggal di dalam tubuh yang punya jiwa. Nah, seberapa banyak saudara kasih makan yang mana, itu yang kuat. Sesimpel itu pemahamannya saudaraku. Kalau manusia jasmani, saudara perlu makan seumur hidup. Ada di sini yang bosan makan? Ada. Ya mungkin kalau yang lagi diet ya, itu pun sebenarnya bukan bosan juga. Sebenarnya ya pengen, tapi karena diet aja gitu. Nah, sebenarnya kita ini manusia jasmani, kita kan terus makan tuh seumur hidup kita. Bahkan makan nggak cuma sehari sekali loh. Siapa yang suruh saudara makan sehari 3 kali? Karena kebiasaannya. Demikian pula dengan manusia roh. Jangan heran kalau saudara datang ke konselor atau saudara nangis-nangis datang ke Tuhan dan saudara berkata, aku nggak kuat Tuhan, aku nggak bisa menghadapi ini. Lah orang manusia rohnya cuma dikasih makan seminggu sekali waktu datang gereja, gimana bisa kuat saudara? Gimana bisa kuat? Kalau manusia jasmani saja saudara kasih makan sehari 3 kali, terlebih-lebih manusia roh. Daniel, orang yang sampai rajanya diganti, Daniel posisinya masih tetap sama. Dia berdoa 3 kali sehari dan saya I'm sure Daniel doanya bukan doa makan saudara, bukan Tuhan Yesus saya mau makan amin, no. Dia benar-benar masuk di dalam ruangan itu. Dia benar-benar membangun kehidupan, kasih makan kehidupan rohnya. Saudara, Tuhan itu mau angkat saudara. Benar-benar Tuhan itu mau angkat anak-anak muda di akhir zaman ini. Engkau mau diangkat jadi CEO yang besar. Engkau mau diangkat apapun kondisimu, apapun bidangmu. Tuhan mau angkat engkau jadi besar. Yes. Engkau mau diangkat Tuhan jadi besar. Bukan buat apa-apa. Bukan buat supaya saudara bisa apa itu namanya? Homo di IG. Bukan buat itu saudara.
Tuhan mau angkat engkau jadi besar. Bukan tanpa tujuan. Engkau mau diangkat Tuhan jadi besar untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, masalahnya saudara, ada banyak hal di dalam kehidupan kita. Saudara pernah nggak ya, Mas ngerti nggak yang saya maksudkan? Saudara sudah melakukan banyak hal. Saudara sudah melakukan A, B, C, oke, opsi lain C, D, E, F, G dan segala macam gitu. Tapi tetap stuck dan nggak bisa. Kadang pernah ya ngalamin gitu. Kita udah berusaha, tapi kok kayaknya masih stagnasi. Nah, di level ini urapan itu bekerja. Nah, urapan ini hanya kita bisa dapatkan kalau kita itu menaruh Tuhan benar-benar jadi fokus kehidupan kita. Nah, dan urapan ini itu yang akan mengerjakannya atas kehidupan saudara sehingga terjadi breakthrough di dalam kehidupan saudara. Gimana sih caranya? Kita mau belajar sama-sama ya. Gimana caranya kita bisa mengupgrade kuasa atau urapan itu? Gimana sih caranya benar-benar kita hidup ini Christ-centered life gitu? Gimana caranya? Yang pertama, disiplin rohani. Balik-balik itu lagi ya. Ya, firman Tuhan balik-balik itu lagi ya. Kenapa kok itu lagi? Karena that's the core, saudaraku. Karena itulah the point. Karena itulah intinya. Disiplin rohani ada apa aja? Baca firman. Yang pertama ya. Baca firman. Baca firman Tuhan itu bukan balap-balapan ya saudaraku. Misal saudara kayak dikasih sama ketua grup saudara, misal, oke, kamu sehari harus baca 3-5 pasal gitu misalnya. Bukan yang penting, yang penting sudah dikasih tahu kok Yusuf harus 3-5 pasal, udah kita baca. No, bukan kayak gitu. You don't get the point there. Kamu nggak akan dapat apa-apa kalau urusan kayak gitu. Bukan juga kayak Tuhan Yesus, pokoknya aku butuh kebenaran firman-Mu, aku butuh suaramu. 1, 2, 3 buka, yes gitu. Bukan gitu juga saudara. Saya tuh sering kali katakan ini loh, baca firman tuh kayak makan, kayak sapi kalau makan. Pernah tahu sapi makan nggak sih saudara? Nah, kalau sapi makan tuh gimana sih? Kayak kita tuh enggak. Kalau sapi makan tuh dikunyah, dikulum gitu ya. Bener-bener sampai bener-bener itu terekstrak gitu ya, terekstrak. Nah, baca firman juga gitu saudaraku. Kita tuh perlu bener-bener kayak memahami sih itu apa sih, dan saudara harus punya hati yang benar-benar Yesus, benar-benar aku mau dapat sesuatu gitu. Aku nggak bisa kalau nggak dapat sesuatu. Dan kalau saudara dapat satu aja perkataan dari Tuhan, oh, it will change your life. Itu mengubahkan kehidupan saudara. Saya ngalamin saudaraku. Kami punya anak saudaraku, anak masih kecil. Satu kali dia bilang ada benjolan lah, ada benjolan di dada. Dan ketika saya datang ke dokter harus diangkat lah ceritanya gitu. Akhirnya kami berdoa cari kebenaran firman Tuhan dan dapat kebenaran firman Tuhan. Katakan gini, engkau harus semakin kecil karena aku harus semakin besar di dalam engkau. Saya perkatakan itu kepada anak saya, namanya Gracia, kamu harus semakin kecil karena Yesus semakin besar di dalam engkau. Benjolan kamu harus semakin kecil karena Yesus harus semakin besar. Saya perkatakan satu perkataan, satu rema firman Tuhan itu saya perkatakan terus. Dokter bilang, hilang. Gak perlu diangkat, gak perlu operasi lagi. Oh, sorak-sorannya yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Ketika saudara menggali kebenaran firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu bagaikan apa ya saudaraku? Bagaikan emas yang murni gitu. Istilahnya kayak kita lagi menambang gitu loh. Ada yang keluarga yang mungkin nambang gitu. Gak gampang nambang itu kan, gak cuman kayak kita sebentar nambang terus wih dapat gitu ya. Kalau kita nambang kan bener-bener cari, oh sebelah sana, oke ini dicek di tanahnya gimana, kemudian digali terus sampai bener-bener kita dapetin itu apa gitu. Bener-bener dapetin emas murni itu, bener-bener kita dapetin yang precious itu. Demikian pula dengan firman Tuhan. Ketika engkau menggali kebenaran firman Tuhan, gak bisa kayak kejar-kejar, oke yang penting 3 pasal yang penting 5 pasal, oke kan yang penting 5 pasal ya kan, yang penting setahun selesai kan gitu. Bukan kayak gitu, engkau akan gak dapat apa-apa di situ, rugi.
Karena your Bible itu sumber dari segala sumber, saudaraku. Satu aja rema firman Tuhan. Oh, saya yakin saudaraku, kalau saudara lakukan ya firman Tuhan hari ini, kita lihat saudara 5 tahun lagi, saudara jadi seperti apa? Saudara benar-benar Christ center life ini, you do it every day, konsisten. Kita lihat saudara kelak jadi apa? Benar-benar. Kenapa sih firman Tuhan itu penting? Karena kita ini sebagai anak-anak Tuhan ya, iman itu penting. Dikatakan kalau kita nggak ada iman itu kita mati. Kalau kita baca ini another khotbah ya saudaraku, lama kalau dijelasin. Kalau orang benar tanpa iman, kok nggak bisa hidup. Dan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Iman tuh bukan kayak dikuat-kuatin, oh iya, aku percaya. Bukan gitu saudara, iman tuh gak kayak gitu. Oke, iman itu oke, aku percaya pokoknya aku bisa, itu sugesti. Iman itu pendengaran akan firman Kristus. Dan saudara, tadi dikatakan apa? Saudara gak akan bisa dapetin kuasa, saudara gak akan bisa memperkuat roh saudara tanpa saudara mengerti kebenarannya. So that's why you really need to read the Bible. Bukan berarti dengar khotbah seperti ini itu gak penting. Saya percaya kalau saudara ini mendengarkan dengan hati yang haus dan lapar, oh ini sangat penting bagi kehidupan saudara. Yes. Tapi kalau saudara pulang dan saudara tidak mengerjakan bagian saudara, that's not enough. That's not enough. Ada level-level masalah tertentu kayak dumbbell deh saudaraku. Dumbbell saudara 2 kilo awalnya bisa, saudara langsung ditambahin 10 kilo jret. Ada loh masalah-masalah yang langsung 10 kilo gitu dalam kehidupanmu. Saudara gak akan kuat kalau saudara roh saudara cuma dikasih makan seminggu sekali. Gak akan bisa saudara. Saudara biasanya angkatnya 2 kilo cukup, seminggu sekali cukup. Tapi dunia ini sudah korup. Iblis tujuannya adalah menghancurkan kehidupan saudara. Disiplin rohani ada apa lagi saudaraku selain baca firman? Doa dan worship. Oh yes, I'm a worship leader saudaraku. Saya worship leader bukan karena suara saya bagus. Saya juga nggak tahu juga kenapa saya juga jadi worship leader sebenarnya gitu. Tapi satu sisi yang saya tahu, I love worshiping God. Saya baca di Reels ya saudara, saya lihat ada Reels. Ada satu hal yang saudara bisa kasih yang itu bukan dari Tuhan. Kalau semua yang saudara kasih hidup saudara sekalipun itu dari Tuhan ini. Saudara mau ngasih persembahan, perpuluhan, semua yang saudara bisa kasih sekalipun, anyway itu asalnya dari Tuhan. Tapi kalau satu saudara mau ngasih buat Tuhan, yang itu bukan dari Tuhan, itu adalah worship, your worship. Saya kemarin saya juga lihat, saya nggak setuju ya kalau orang bilang oh, yang penting worship lama firman Tuhannya nggak ini juga nggak boleh juga firman Tuhannya terus nggak ada doanya, nggak ada worship, nggak. Kita harus, saudara pernah nggak ya ngalamin ngerti yang saya katakan ya? Saudara pernah nggak masuk di dalam kamar saudara, kamar doa saudara gitu ya? Masuk sampai di level saudara itu terima impartasi yang begitu rupa gitu, mungkin sekitar 2 jam, 3 jam gitu, nggak tentu sih ya, tapi maksudnya ketika saudara benar-benar dilawat sama Tuhan di dalam kamar saudara, setelah itu saudara baca firman. Wah, firman itu kayak ngomong gitu loh saudaraku. Nah, kalau saudara ngerti, ada beberapa yang ngerti maksud saya. Kalau saudara sudah masuk di dimensi itu ya, saudara baca firman Tuhan itu benar-benar hidup saudaraku. Makanya penting sekali yang namanya doa, penting sekali yang namanya firman, penting sekali yang namanya worship. Kenapa kok itu penting? Karena itu berkesinambungan saudaraku. Kadang-kadang kalau kita masuk ruang doa ya, kadang-kadang kayak aduh, pikir HP-nya ya kan, aduh kerjaannya, aduh kompornya udah dimatiin belum dan sekali. Nah, worship itu adalah kayak gerbang gitu. Ketika kita praise God, itu adalah gerbang kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Worship ini yang membuat kita semakin masuk, semakin fokus. Kemudian doa kita itu yang menjadikan, saudara. Ingat,
Di mulutmu ada kuasa. Di mulutmu itu diberikan kuasa oleh Tuhan. Kemudian masuk di dalam firman. Ada satu lagi disiplin rohani, saudaraku, yang gak boleh kelewatan. Ada korelasi yang sangat besar antara puasa dengan kuasa. Benar? Ada firman yang mengatakan kayak gini harus diusir dengan puasa. Jadi ada kaitan besar antara puasa dan kuasa, gitu. Nah, oleh sebab itu saya ketemu dengan banyak orang ya, yang rohnya, imannya kuat, yang mujizat-mujizat terjadi di dalam kehidupan mereka. Mereka mostly puasa di dalam setahun itu lebih banyak daripada nggak puasanya. Kebayang nggak? Dalam setahun lebih banyak puasanya daripada tidaknya. Tahun lalu kami berhasil tuh, saudara. Tahun lalu lebih banyak puasanya dari nggak puasanya. Tahun ini doakan ya supaya selesai juga. Amin ya kan. Nah, oleh sebab itu saudaraku, disiplin rohani nggak bisa ditukar sama yang lain. Kalau kalian pengen hidup Christ centered life, disiplin rohani sangat penting. Yes. Itu yang membuat saudara survive, ya, membuat saudara bukan cuma survive, tapi saudara hidup berkemenangan dalam kehidupan saudara. Apa aja tadi? Firman, doa, worship, puasa. Oke? Lakukan itu terus. Yang kedua, saudaraku, taruh Yesus sebagai pusat kehidupan saudara. Jesus is the center of it all. Itu bukan, sekali lagi, bukan hanya lagu yang indah. Jesus at the center of it all. Bukan hanya sekedar lagu yang indah, bukan cuma sekedar retorika kata-kata, tapi benar-benar Jesus at the center. Itu tuh benar-benar setiap hal di dalam kehidupan kita itu melibatkan Yesus. Kayak apa sih melibatkan Yesus? Saudara pernah nggak sih self-talk? Pernah ya? Self-talk, ngomong dalam hati ya, self-talk. Nah, sekarang gantilah self-talk saudara dengan ngomong sama Yesus. Saya biasa manggil Yesus Pap. Kalau kayak gini gimana ya? Kalau kayak gini gimana? Libatkan Yesus di dalam keseharian saudara. Salah satu pendeta besar pernah berkata seperti ini. Doanya dia begini, Yesus, sejak dari puluhan tahun lalu, dan saya bisa melihat dia benar-benar dipakai Tuhan besar. Doanya setiap kali adalah gini, Yesus, ingatkan aku untuk selalu ingat Engkau. Ingatkan aku untuk selalu ingat Engkau. Jadi kadang-kadang kita hidup sibuk ya, kalau lagi kuliah, lagi sekolah, lagi ngurusin ini itu, lagi ngurusin kerjaan, apalagi kalau udah punya anak, ngurusin anak, kadang-kadang kita itu lupa gitu. Kalau we have Jesus inside, kalau kita ada Roh Kudus di dalam hati kita, Roh Kudus itu Roh Yesus gitu. Yes, di dalam hati. Nah, kadang-kadang kita tuh cuekin, kita lupa gitu. Self-talk itu membantu, saudara. Not self-talk ya, talk to Jesus di dalam hati kita. Kalau saudara sudah melakukan disiplin rohani itu, bawalah hadirat Tuhan itu sepanjang hari di dalam kehidupan saudara. Bawalah hadirat Tuhan itu untuk terus saudara kayak masuk terus di dalam hadirat Tuhan. Dan ketika saudara ngadepin segala sesuatunya, berusaha saudaraku untuk libatkan Tuhan, ya aku harus gimana ya? Tuhan ini harus gimana ya? Satu saat kalau saudara benar-benar masuk terus ya dalam pengenalan akan Tuhan, disiplin saudara masuk terus dalam firman dan segala macamnya yang tadi itu, saudara somehow bisa dengar suaranya. Atau saudara minim ada sesuatu yang membuat saudara kayak ini. Atau saudara tahu-tahu bisa dipertemukan dengan orang-orang yang kayak saudara nggak pikir saudara bakal ketemu, dan ternyata itu adalah jawaban atas apa yang saudara perlukan. Luar biasa sih ketika melibatkan Yesus ini, kalau kita gali bisa panjang banget. Tapi saudara ngerti yang saya masukkan ya, benar-benar ngelibatin Yesus tuh everywhere, every time. Setiap saat di dalam kehidupan saudara, bahkan bukan cuma hal-hal yang kecil, hal-hal yang besar ya, hal-hal kecil juga, hal-hal yang besar aja, kayak kita sekolah di mana Tuhan setelah ini Tuhan, pasangan hidupku siapa Tuhan, apalagi sih pertanyaan anak-anak muda itu.
pekerjaanku Tuhan. Dan segala macamnya, libatkan Yesus. Kalau engkau sudah keluar dari ruang doamu, bukan berarti engkau amin dan that's all, selesai. No. Ketika engkau selesai dari ruang doamu, oh yes, saudara terus masuk dalam hadirat Tuhan. Kalau lagi nyetir, saudaraku, berusaha connect dengan Tuhan saudara yang bisa bahasa roh. Kenapa? Kalau bahasa roh itu saudara memperkuat roh saudara gitu loh, kayak benar-benar berusaha connect sama Tuhan terus. Gimana caranya? Saudara, atau ke saudara bisa diem, Tuhan ngomong apa nih, aku perlu apa? Yesus, aku perlu apa? Aku Tuhan pengen aku apa hari ini? Tuhan pengen apa di dalam kehidupanku? Ini saya waktunya sampai jam berapa ya? Betul. Deh. Saya 2019 saya pernah pergi ke satu negara ya saudara, ke Nigeria gitu. Dari beberapa negara yang kami pernah kunjungi, Nigeria is one of the most kayak memorable, nggak cuma memorable, tapi benar-benar Nigeria ini adalah negara yang kalau kita ke sana karena mau tamasya ya nggak ada apa-apa. Benar. Tapi kami ke sana, kami datang ke gereja yang terbesar di seluruh dunia so far ya. Terbesar saudara. Di sana tadinya awalnya kekristenan kalau nggak salah 30-70, kekristenannya 30. Sekarang berbalik dong. Waktu kami datang, kami dibawa ke satu ruangan. Oh, saya pikir wah luar biasa, ini 10.000 orang kumpul di tempat ini. Oh ternyata itu cuma pendoanya saudaraku. Bener-bener pendoanya itu 10.000 orang. Mungkin satu gedung ini lebih luas lagi ya sepertinya ya. Itu mungkin satu sampai jauh gitu. Itu 10.000 orang tuh hanya pendoanya. Nah, ketika kita masuk ke ruangannya saudaraku, itu gedung yang pertama. Itu isinya 4 juta orang on-site. Gak banyak sih, 4 juta orang. Karena hari berikutnya kita dibawa ke gedung yang baru, itu 3 kilo kali 3 kilo. Saudara bisa bayangin gak gedung 3 kilo kali 3 kilo? 9 juta hektar. Bisa bayangin gak saudara? Saya juga gak bisa bayangin, makanya saya datang ke sana saudaraku. Bener-bener 9 juta meter persegi. Bener-bener 3 kilo kali 3 kilo itu 17 juta orang datang on-site. Bukan streaming YouTube ya, bukan online ya, on-site saudaraku. Dan kami delegasi internasional datang itu jam 4 sore. Jemaat sudah dari pagi datang. Kita dijemput jam 4 sore. Pulangnya, mohon maaf Bu, jam 4 pagi. Jam 4 sore, baliknya jam 4 pagi. Ngapain di sana? Oh, di sana benar-benar tuh lawatan Tuhan tuh benar-benar di sana isinya tuh apa sih? Pujian, penyembahan, firman, doa. Kadang-kadang ya, kalau Pastor E.A. Deboye namanya, gerejanya namanya RCCG. Pastor E.A. Deboye itu datang kayak saya tadi datang sini ya. Oh iya thank you. Let's us pray. Ditaruh nih mic-nya. Berlutut langsung berdoa, nggak usah disuruh, saudara. Semua jemaat langsung doa. Doanya nggak cuma oh Biramayasir, semuanya saudaraku. Dan itu bisa 1 jam begitu doang. Saudara bisa bayangin? Saudara bisa bayangin, gak heran saudaraku, ketika saudara datang ke sana ya, mujizat itu tuh kayak sudah ditaruh di sini gitu, istilahnya ya, kayak di sini. Siapa saudara yang imannya nyampe, jadi. Jadi di sana itu nggak perlu kayak pendeta tumpang tangan. Di sana kayak nggak perlu, mujizat itu sudah bahkan nih ya sebelahnya anaknya mati dibawa, sebelahnya bisa tumpang tangan dan bangkit. Sampai segitunya saudara. Ketika kami datang ke tempat itu tuh nggak bisa berhenti kayak, bener-bener kayak apa ya? Kayak rohnya tuh kayak menggeliat-geliat gitu kayak, wah bener-bener pulang itu bener-bener kayak, wah gila ini roh lawatan di sana itu bener-bener luar biasa sekali saudaraku. Dan bukan cuma itu, di Nigeria waktu itu ya saudaraku, kami ditaruh di satu penginapan, gitu. Di satu penginapan, dan penginapannya tuh kayak ada lobinya kecil gitulah ya, dijaga sama 1 orang. Nah orangnya ini nggak terlalu banyak omong, tapi saya lihat kok terus ngapain ya? Ternyata bahkan yang jaga pun kerja bukan nggak kerja, tapi doa terus saudaraku, baca Alkitab. Kadang-kadang kalau zaman sekarang ini kita punya HP ini benar-benar tricky ya saudaraku. Kalau
kita udah lagi nungguin gitu, misal ada waktu 20 menit, saudara ngapain? Wes, semuanya dong. Amin ya. Saya percaya energize people di tempat ini. Kalau ada nunggu apa, saudara doa, saudara baca firman, amin. Komunikasi sama Roh Kudus. Seringkali itu gitu. Bahkan itu jadi pengingat buat hidup saya. Ketika saya buka handphone, yang saya buka apa? Is it the Bible tuh? Atau is it Instagram? Atau Shopee? Ya kan? Bener-bener di zaman sekarang menurut saya cobaannya udah bukan lagi mengubah roti menjadi batu gitu saudaraku ya. Cobaannya sekarang benar-benar beraneka ragam gitu untuk berusaha menjauhkan anak-anak Tuhan ini punya hidup yang Christ Center Life, benar-benar yang berpusat pada Kristus. Saya mau tunjukkan satu video. Jadi ini setelah pulang saudara. Jadi kan pada saat itu kita pulang jam 3 pagi, jam 3 pagi lah ya, jam 3 jam 4 pagi. Jemaat itu saudara pikir mereka pulang? Enggak saudara. Mereka lari ke podium. Jadi kita ini jemaat ya, kalau kita lihat sampai sana, kita lihat sampai ujung aja, itu orang semua dan hitam semua saudaraku. Kita di sana diajak foto-foto gitu, karena kan putih sendiri gitu. Paling ujung gitu, nggak kelihatan ujungnya mana. Ketika sudah selesai, kita itu naik di atas podium 30 cm gitu. Jadi jemaat yang di bawah, kita yang delegasi internasionalnya naik di atas. Setelah selesai pulang, mereka nggak pulang. Mereka lari ke depan, mereka doa. Oh yes, doanya bukan yang terima kasih Tuhan, enggak. Doanya benar-benar doa yang, wah, kalau saudara lihat, saya lihat aja, saya mau nangis. I pray ya, Indonesia ya, roh doa seperti ini dibangkitkan ke atas anak-anak muda, dibangkitkan ke atas anak-anak muda di akhir zaman ini. Silakan videonya bisa di ini, ready. Doa seperti ini berseru kepada Allah Yehova. Yes Tuhan, kami minta Indonesia punya roh doa yang seperti ini Tuhan. Video yang terlalu singkat sebenarnya. Sekali lagi yuk. Gimana hati Tuhan yang meleleh, saudaraku. Ayo Indonesia, berdoa seperti ini, berseru kepada Allah Yehova. Yes Tuhan, kami minta Indonesia punya roh doa yang seperti ini Tuhan. Wow ya, wow. Waktu saya sana ya saudaraku, air mata tuh nggak berhenti ngalir. Bener-bener, I pray for Indonesia ya, lawatan yang seperti ini. I pray kebangunan rohani yang seperti ini saudaraku. Jangan anak-anak muda, hey come on, terlalu sibuk sama urusanmu sendiri. Gak Yesusan. Once saya ketemu sama anak muda, Ci, saya nggak punya waktu doa. Duh kenapa? Saya sibuk ini itu. Kalau saya misal ada waktu makan siang, saya bisa sih sebenarnya doa di mobil. Tapi teman-teman saya pasti bilang, lu gila ya? Lihat saudara, seperti apa engkau ditentukan engkau bergaul sama siapa. Sebabnya sekali lagi ya, join e-group. Nggak buat cuman keren-kerenan ya saudaraku. Saya nggak ada pesan sponsor di sini. Nggak ada pesan sponsor. Tapi itu yang kami rasakan. Kalau saudara pengen saudara lemah gitu, ya saudara kalau sekarang saudara imannya lemah, api saudara lemah, api doamu lemah. Coba lihat, dicek lagi sekitarmu. Apakah sekitar kalian seperti itu? Kalau saudara pengen rohnya menyala-nyala, roh doanya menyala-nyala, kumpul dengan orang-orang yang roh doanya menyala-nyala, yang imannya bangkit saudaraku, yang benar-benar life, yang benar-benar Christ Center Life. Seperti siapa ini? Karena api itu memperanakan api, saudaraku. Saudara lihat tadi yang terjadi di sini.
Api kebangunan, api doa itu benar-benar apinya tuh ketika satu digabungin dan akhirnya benar-benar membakar, saudara. Api itu memperanakan api. Kalau saudara dekat-dekat sama orang-orang yang benar-benar menyala-nyala di dalam Tuhan, oh yes, saya bisa lihat tempat ini, saudara. Oh, nggak akan cuma penuh, nggak akan cuma, oh yes, saya berdoa benar-benar dibangkitkan atas tempat ini. Anak-anak muda di akhir zaman yang benar-benar Christ Center Life. Yang terakhir ya, saudara, yang terakhir. Main musik boleh siap-siap. Yang Yesus sukai itu apa sih? Yang Yesus sukai apa? Ketika kita ini Christ Life Center, Christ Center Life kebaliknya. Gak mungkin dan gak mungkin kalau kita tidak suka apa yang Yesus suka. That's my point. Gak mungkin kita gak menyukai apa yang Yesus sukai. Apa sih yang Yesus sukai? Jiwa-jiwa, saudara. Yes. Yesus nggak tertarik sama ketika engkau jadi sukses. Tapi Yesus tertarik ketika engkau jadi sukses, ketika engkau diberkati. Oh, engkau nggak berhenti-hentinya. Mulutmu ini menyampaikan betapa kehebatan dan kedahsyatan Tuhan atas kehidupan saudara. Saudara tahu nggak, kita ini kan kurir messenger ya. Tahu nggak saudara? Saya ada baca ya. Hukuman terlama, istilahnya terberat gitu, yang pernah ada di muka bumi ini. Hukuman terlama. Yang lain ya, nomor 5, nomor 4, semuanya itu pembunuhan, pemerkosaan gitu saudaraku. Penipuan uang sekian banyak gitu. Hukuman terlama nomor 1 adalah seorang kurir. Seorang kurir, dia lalai dalam mengirimkan sekitar 42.000 mail lebih. Dan dia dijatuhi hukuman 9 tahun penjara untuk 1 mail. Jadi berapa lama itu dihitung sendiri ya. Kenapa kok sampai hanya nggak nyampaikan mail itu dapat hukuman yang begitu besar? Kenapa? Karena di dalam surat-surat itu yang harusnya ada keluarga-keluarga yang dipulihkan karena ada permintaan maaf yang dikirim, tapi nggak jadi dikirim. Akhirnya keluarganya tetap hancur. Ada keluarga yang tadinya berpengharapan dia akhirnya kembali bisa bersemangat, bisa bersekolah karena ada dikasih tahu ada scholarship yang diterima, tapi nggak pernah sampai ke orangnya. Akhirnya anaknya nggak bisa sekolah. Ada mungkin tawaran atau penerimaan surat kerja yang harusnya sampai kepada keluarga ini. Harusnya keluarga ini sudah kembali bisa makan, tapi nggak terkirim tuh. Siapa saudara? Kita ini kurir, pemberita kabar baiknya Tuhan. Yes, that's who you are, saudara. Saudara ada di tempat ini nggak cuma saudara bungkam setelah ini. Oh yes, you speak what Jesus has done for your life. Kalau saudara lakukan ini tadi, saudara, disiplin rohani saudara lakukan. Setiap hari saudara benar-benar melibatkan Tuhan. Oh, saya yakin kok saudaraku, kebaikan demi kebaikan Tuhan itu nggak berhenti. Benar, kebaikan demi kebaikan, mujizat demi mujizat itu nggak akan berhenti. Saudara kan bisa tahu, oh ini jejak langkah kaki Tuhan. Saudara kan bisa tahu, oh ini bukan aku. Kalau aku harusnya nggak bisa ini. Aku harusnya nggak mungkin ketemu sama ini orang. Tapi suddenly saudara bisa ketemu. Aku nggak mungkin sebenarnya bisa ngelalui ini. Pernah nggak saudara ngalamin seharusnya saudara ada di dalam satu kecelakaan tapi saudara diluputkan? Oh, I've done that many times. Saya tahu that wasn't me. Tapi ketika itu terjadi atas kehidupan saudara, jangan bungkam saudaraku. Tugas saudara dibawa besar. Saudara mau dipakai untuk memberitakan perbuatannya yang besar atas kehidupan saudara. Saya berdoa ya saudaraku, dari tempat ini ya, keluar anak-anak muda yang
Bukan anak muda menye-menye, bukan anak-anak muda yang cemen, bukan anak-anak muda yang ketika baru masuk pelayanan kemudian gesekan, enggak, pelayanan lagi. No. Anak muda di tempat ini bukan anak-anak muda yang ketika nggak disalami sama ushernya, besok aku nggak energis datang sesini lagi. Ketika di dalam e-group saudara nggak dikasih kesempatan buat bicara, atau saudara nggak diperhatikan, aku nggak komsel lagi, nggak kayak gitu saudara. Saya benar-benar berdoa ya atas tempat ini, bangkit anak-anak muda yang rohnya menyayang. Hidupmu adalah berpusat buat Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Saudara bangkit. No turning back. Ada dasarnya apa ini? Bangkit berdiri saudaraku. Bangkit. Saya berdoa ya sungguh-sungguh atas tempat ini. Saudara dibangkitkan bukan buat saudara cemen-cemen, enggak saudara. You are more than that. Engkau lebih daripada yang saudara pikirkan. Mohon pujian. Bangkitkan aku. Ulang ya. Bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang Kami berdoa Tuhan, hari ini Tuhan, benar-benar ada anak-anak muda yang dibangkitkan atas nama ini. Bukan anak-anak muda yang kalah jatuh bangun terus dalam dosa, bukan anak-anak muda yang kalah dengan hawa nafsu, tapi anak-anak muda yang benar-benar memusatkan matanya kepada Kristus. Oh yes, Engkau yang mau boleh angkat tanganmu, Engkau yang mau boleh angkat tanganmu. Terima kasih Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Oleh sebab itu kami minta Tuhan saat ini Tuhan, kami minta urapan-Mu Tuhan, kami minta saat ini kekuatan-Mu Tuhan, pakai setiap kami Tuhan, pakai setiap kami Tuhan, pakai setiap kami. Saudara boleh buka mata sekarang. Saya ada sebagaimana saya ada sampai detik ini, karena puluhan tahun lalu saya katakan sama Yesus, kemanapun Tuhan Kau suruh aku pergi, dan aku, ini hidupku. Saudara mau hidup Christ Center life, follow His will, follow His will. Yang Tuhan mau apa atas hidupmu? Yuk sama-sama kau yang bisa bahasa roh, yuk bahasa roh, yuk angkat suara. Iramaya ralapaya shiramaya ora lamaya shiramaya iramaya lamaya shiramaya. Oh Jesus, oh
pakai setiap kami Tuhan. Apapun bidang kami Tuhan, apapun yang Kau mau Tuhan atas kehidupan setiap kami, dan use us Tuhan. Kalau Kau bisa pakai Tuhan apapun, Kau bisa pakai batu sekalipun, dan you can use us Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, pakai setiap kami dimanapun Kau tempatkan kami Tuhan, sungguh-sungguh untuk memuliakan nama-Mu. Oh, thank you Jesus, 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 thank you Lord. I have decided to follow Jesus, no turning back. Oh, yes, Lord. Yes, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning. The cross before me, the cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus atas persekutuan yang manis bersama dengan Engkau di tempat ini. Kami bersyukur untuk kesempatan, kami bersyukur Tuhan atas lawatan Tuhan. Di tengah-tengah kami merasakan Engkau Tuhan. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik Tuhan, yang bisa kami beri Tuhan dari apa yang sudah Tuhan berkati. Kami mau memberi ini Tuhan dengan segenap hati kami. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Yang bertugas teman-teman boleh bersiap-siap. Jangan
aku mau bacain beberapa pengumuman. Yang pertama, terima kasih buat Ci Dina Satika yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman dapat sesuatu hari ini, teman-teman. Keras center lah teman-teman ya, biar tuh jadi tema buat kita semua. Tuhan berkati Ci dan Koko dan semua keluarga juga. Makasih juga buat teman-teman Energize yang udah ambil pelayanan hari ini, di depan, di belakang semua yang terlibat. Terima kasih buat kesediaan teman-teman semua. Lalu minggu depan kita akan kumpul lagi beribadah di tempat yang sama. Ya, sama-sama kita berkumpul ya, ajak teman-teman juga untuk gabung beribadah sama-sama minggu depan. Lalu reminder aja untuk hari ini, kan untuk teman-teman yang udah mendaftar kelas Christianity First, kelasnya kalau nggak salah hari ini ya, kalau saya nggak sampai ingat. Jadi jam 12.15, jadi pastikan cari makan dulu, maksudnya biar nggak kelaparan waktu ikut kelasnya gitu. Yang udah daftar, ikutin ya sampai selesai gitu, biar sama-sama teman-teman belajar tentang prinsip-prinsip Kristen. Oke, terus yang belum follow IG Energize seperti biasa di Energize_TY ya. Jadi kalau seperti yang tadi nih tema kan udah dipost tuh di Instagram. Jadi kalau ditanya tema biar kagak bingung gitu ya. Ini temanya apa minggu ini? Nah, itu dipost tuh di Energize_TY. Jadi makanya aja teman-teman. Lalu yang teman-teman kalau mau terlibat dalam pelayanan yang udah selesai kelas Christianity First 1 dan 2 bisa cari aku atau teman-teman pengurus untuk di follow up untuk proses selanjutnya audisi interview. Lalu kemudian untuk teman-teman yang mau masuk ke WA group juga kayak yang beloman bisa ke aku juga atau cari teman-teman pengurus lain. Dan yang e-group juga kalau ada yang mau ikut ya tadi ya, bukan pesan sponsor ya, saya ke Cidina ya. Jadi aku mau ya kita sama-sama semua minimal lah ada satu gitu e-group gitu. Jadi selain bisa berelasi teman ya, menjadi punya teman dan bisa sama-sama saling menguatkan dan saling bertumbuh lah sama-sama kita di tempat ini. Oke, untuk yang e-groupnya hari ini ya tolong di apa namanya ya dikoordinasikan dengan ketuanya ya. Kalau yang emang e-groupnya hari ini jangan lupa gitu. Kalau e-groupnya besok-besok ya disesuaikan dengan pengurus e-groupnya masing-masing. Oke, terus yang terakhir, apakah ada jiwa baru hari ini? Kalau ada boleh atau kita welcome buat teman-teman semua. Dan juga kita mau menyambut ya teman-teman dari Precious Kids 3 ya. Dan selamat buka, selamat datang di sekolah minggu nih. Selamat datang di Energize lah pokoknya ya. Iya, sebutin ya. Yang dari package 3 itu ada Vincent, Brian, Theo, Evan, Jennifer, sama satu lagi Stella ya. Stella itu dari package 1. Tolong berdiri ya teman-teman biar pada tahu nih ada. Ingat moga-moganya ya, tolong ya. Ingetin. Jadi kalau nanti mereka datang ya. Tuh ingetin ya 1, 2 yang lain pada. Nih paling belum diri paling. Diri aja lu biar tenang. Gak apa-apa. Diri. Nah. Jangan bawa malam dong di sini. Welcome guys. Iya. Hah? Iya ya bikin jingle ya kayaknya. Iya, siap nanti kita bikin. Oke. Jadi aku mau kasih tahu ya teman-teman, buat yang datang nih kan baru nih, ini sisa. Nah, apa namanya? Dia nggak berdiri tuh dia udah. Jadi, welcome ya buat teman-teman semua. Jangan ngerasa asing ya di sini ya, tolong ya. Biarpun kalian paling muda, jangan ngerasa,
mengerti gitu. Jangan ya. Kita juga masih pada muda guys. Yang tua di sini cuma saya sama Kajon. Jadi tenang aja ya. Kita welcome banget teman-teman. Kalau teman-teman ngerasa nggak ada teman, ntar aku cari ya. Nah, kita pengurus juga ngarahin. Oke, itu aja kali ya. Omongan hari ini ya, diingetin ya muka-mukanya disambut. Tidak mau apa? Oh, dulu kan mau doa tutup ya udah. Aku undang lah kita pakai diri semua. Kita mau mengakhiri pada hari ini. Yuk, mari kita satu di dalam doa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini kami bisa sama-sama berkumpul, menikmati Tuhan, damai sejahtera kasih Tuhan sama-sama dengan musik manis di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh baik buat hidup kami, buat seminggu ini Tuhan, perlindungan penyertaan Tuhan sempurna buat hidup kami. Terima kasih Bapak, Tuhan Yesus sungguh baik. Sebelum kami mau pulang Tuhan, kami mau berdoa untuk si Dina yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati beliau, keluarganya, suami, anaknya Tuhan. Semua keluarganya Tuhan berkati, pelayanannya, usahanya Tuhan berkati. Aku percaya Tuhan lewat hidup Dina Tuhan yang akan pakai lebih lagi sehingga kemanapun beliau melangkah, bekerja, berusaha dan melayani. Aku percaya Tuhan yang akan terus menambahkan baik skill, talenta dan urapan semua Tuhan. Aku percaya lewat hidup Dina banyak orang yang akan semakin banyak dimenangkan untuk kenal Tuhan sebagai Tuhan yang sangat mereka secara pribadi. Terima kasih Bapak buat teman-teman Energize People juga yang udah ngambil pelayanan hari ini. Tuhan yang berkati, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, studi, pekerjaan, Tuhan berkati keluarganya, segala kebutuhannya aku percaya Tuhan dan Tuhan yang buat berhasil dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak. Juga buat kami semua Tuhan, buat Energize People, kami mau Tuhan belajar mengandalkan Tuhan, kami mau hidup kami melakukan Rema ini Christ Centered Life Tuhan. Mau punya disiplin rohani, mau menjadikan Tuhan pusat, dan kami mau Tuhan hatimu juga ada di hati kami. Kami minta Tuhan Kau sangat peduli dengan jiwa-jiwa Tuhan, biar hidup kami juga boleh memancarkan kasih Kristus sehingga orang juga boleh rindu, tertarik untuk kenal Tuhan lewat hidup kami, lewat apa yang kami sampaikan lewat hidup kami. Terima kasih Bapak. Juga buat gereja ini Tuhan, buat GSJ Batu Tulis Tuhan berkati, Om Peter, istri, kedua anaknya Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi buat beliau sehingga lewat beliau dan semua majelis, semua ketua departemen, semua pelayan sampai jemaat kami bisa sama-sama bersinergi Tuhan sebagai satu GSJ Batu Tulis sehingga gereja ini boleh maju dan boleh jadi perpanjangan tangan Tuhan baik buat sekitar Batu Tulis ini dan dimanapun kami jemaatmu ditempatkan di tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapak, berkati keluarga kami, kebutuhan keluarga kami percaya Tuhan yang mencukupkan dan biar kami terus mau mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk nama-nama yang sudah kami catat di VIP list Tuhan, buat nama-nama yang kami tahu belum kenal Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat mereka, Tuhan buka hati mereka juga biar saat Tuhan, kalau memang Tuhan gerakan kami untuk bicara mengenai Kristus Tuhan, biar mereka juga bisa mendengar dan boleh juga rindu untuk mengalami Tuhan dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan selamat mereka secara pribadi. Terima kasih Bapak, berkati bangsa dan negara kami juga Tuhan, buat bangsa Indonesia ini, berkati Pak Jokowi, Pak Kami, semua menteri, semua ini pemerintahan yang terlibat Tuhan, memberkati, berikan hikmat sehingga bisa menjalankan pemerintahan ini dengan baik Tuhan. Dan aku percaya Tuhan yang akan memberkati bangsa Indonesia ini ke depan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Tuhan, kami minta perlindungan penyertaan-Mu Tuhan Yesus untuk mengurus kami sehingga kami bisa sampai ke tempat tujuan kami dengan selamat dan boleh pulang juga ke rumah kami masing-masing dengan selamat, gak kekurangan suatu apapun. Tuhan, kami menyerahkan kegiatan kami Tuhan mulai esok hari kami beraktivitas seminggu ke depan di tangan-Mu, biar kami mau terus berserah dan bergantung sama Tuhan, dan biar minggu depan biar sama-sama bisa berkumpul kembali di tempat ini gak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yuk mari kita sama-sama mau angkat tangan untuk menerima doa berkat. Energize People yang diberkati oleh Tuhan, perhatikanlah firman Tuhan bahwa menghidupi Christ Centered Life itu bukan sesuatu yang mudah, karena pada dasarnya kita adalah manusia berdosa yang hina.
kita bergumul, ada peperangan yang tak kasat mata terjadi dalam kedagingan dan roh kita. Oleh karena itu kita membutuhkan Kristus hari lepas hari dalam kehidupan kita, bergumul di dalam kerohanian dan disiplin rohani kita untuk memperkuat otot-otot rohani kita. Engkau orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan, engkau orang-orang muda yang akan dipakai untuk menjadi penerus gereja Tuhan di dunia ini, untuk menyatakan harum nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja kita, dan semua lutut akan bertelut mengakui Yesus Kristus Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Pulanglah dari tempat ini dengan membawa berkat, anugerah berkat Allah Bapa dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita, menyertai kita sampai akhir zaman, sampai kedatangan Kristus kali yang kedua menjemput kita orang-orang salehnya. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday everybody. Jangan lupa ada yang mau e-group boleh gabung. Ya, boleh daftar ke kita. Hari ini ada e-group ya, jangan lupa. God bless all.